Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa dibuka untuk kameranya. Kita mulai direkam dan kita mulai perkuliahan pada malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada para mahasiswa sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara semuanya dalam perkuliahan tatap maya virtual yang pertemuan terakhir tentunya. Kami mohon kepada saudara sekalian untuk bisa menyalakan kameranya karena ini ada rekam yang memang harus saudara bisa buka kameranya dalam proses perkuliahan pada hari ini. Saudara sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita sama-sama pembahasan kita itu pada bab terakhir, yaitu bicara tentang kebahagiaan dalam rumah tangga. Ini yang akan kita bahas hari ini. Maka oleh karena itu mohon untuk kehadirannya dan mohon juga untuk saudara sekalian untuk bisa menyalakan kameranya bagi yang bisa, bagi yang tidak bisa ya silahkan dengan apa yang sudah ada. Tapi kami mohon kepada saudara untuk bisa menyalakan kameranya. Ya, kita lanjutkan materi kita. Sedangkan absensi nanti kita lakukan setelah perkuliahan ini, dan terkait tentang materi UAS dan sebagainya nanti bisa saya berikan kepada saudara melalui ketua kelasnya atau juga nanti di grup kita share tentang kisi-kisi tentang UAS kita. Ya. Oke, kita lanjut bagaimana tentang materi kita. Saya akan sampaikan tentang materi yang akan saya share. Ya. Oke, apakah saudara bisa lihat materi yang sudah saya share? Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Ya, oke. Bentar, ini rupanya belum bisa. Kenapa ini? Ya. Pembahasan kita pada bab ini tentang membangun keluarga harmonis melalui pernikahan. Ya, bagi saudara sekalian yang sudah menikah atau persiapan mau menikah atau punya rencana untuk menikah, semoga pernikahannya yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan dan yang akan dilakukan, semoga menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang samawata ya, sakinah, mawadah, warahmah, dan tentunya dalam bingkai ketakwaan kepada Allah SWT. Sebenarnya dalam keluarga harmonis melalui pernikahan itu Islam telah mengajarkan kepada kita ya, yang sering saudara sekalian kalau ketemu dengan teman-teman yang sedang melaksanakan pernikahan, itu biasanya kehadiran saudara selalu mendoakan mereka dengan ucapan sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan. Maka sebelum pembahasan dalam hal ini tentang materi pernikahan dan kebahagiaan rumah tangga melalui apa ya, keharmonisan rumah tangga melalui pernikahan ini, maka terlebih dahulu kita pembahasan tentang di sini tentang hukum perkawinan dalam Islam, dimulai dari pengertian perkawinan, kemudian rukun perkawinan, tujuan dan hikmah pembentukan keluarga Islam, larangan perkawinan, hukum melakukan perkawinan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan dasar hukumnya. Dalam dasar hukum perkawinan, sebagaimana firman Allah, Quran surat Az-Zariyat ayat ke-49, surat ke-51 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Ya ini.
Jadi bagi saudara yang boleh jadi sedang mencari-cari jodoh, mencari-cari pasangannya, saudara tidak boleh kemudian menjadi orang yang, mohon maaf, pesimis atau kemudian merasa tidak percaya diri untuk mencari jodohnya. Tidak, atau merasa bahkan berpikir saya dapat pasangan apa tidak. Nah, ini nih ayat Qur'annya yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu berpasang-pasangan agar kita mengingat akan kebesaran Allah. Dan yakinlah bahwa pasangan itu akan kita dapatkan apabila kita tentunya berusaha. Berusaha dalam hal ini adalah bagaimana tentang usaha kita mendekati seseorang yang kita harapkan untuk berumah tangga terhadapnya. Baik itu bisa melalui cara-cara ta'awun, nah saling tolong menolong, atau dengan cara ta'aruf yang disebut dengan saling mengenal, atau kemudian dengan cara yang sekarang sering populer itu para muslimah itu dengan ta'aruf, ya, saling mengenal di antara mereka. Jadi disinilah dasar bagaimana Allah menciptakan kita ini untuk berpasang-pasangan. Kemudian lanjutnya, dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba Saya-Mu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Jadi berangkat dari ayat ini bisa menjadikan penjelasan bagi kita, bagi seseorang yang merasa takut karena belum punya modal untuk menikah, bahwa Allah itu Maha Kaya. Dan Allah itu yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang kaya setelah mungkin menikah, atau bahkan mungkin menjadi sukses itu setelah kita punya anak dan sebagainya. Jadi tidak ada ceritanya seorang yang kemudian setelah menikah itu justru menjadi orang yang, mohon maaf, secara ekonominya tidak mapan ataupun lain sebagainya. Justru dengan menikah itu insya Allah akan buka rezeki. Rezeki dari mana saja datangnya, baik itu dengan pernikahan yang kita lakukan atau dengan anak keturunan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, selanjutnya tentang pengertian perkawinan. Menurut Undang-Undang tahun 1974 pada nomor 1 itu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang 1 tahun 1974. Nah, ini yang menjadikan dasar bagaimana perkawinan itu terjadi antara ikatan lahir batin antara seorang laki dan seorang wanita sebagai suami istri. Tentunya tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu perkawinan ini berdasarkan yaitu pada Quran, pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ya. Ya, kemudian kita lanjutkan pengertian perkawinan, kompilasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, mitsaqon gholizon, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi pernikahan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dan menggunakan lafaz nikah atau tazwid. Jadi hubungan antara kedua laki-laki dan perempuan, yaitu di sini berhubungan bersetubuh di antara mereka, itu diperbolehkannya
yaitu melalui proses yang disebut dengan pernikahan itu sendiri. Nah, kemudian rukun pernikahan itu terdapat beberapa hal, diantaranya adalah adanya calon mempelai laki-laki, adanya mempelai wanita, ada wali dari pihak wanita, ada 2 orang saksi, dan adanya ijab dan qabul. Ijab berarti ucapan baik lafadz yang diucapkan oleh wali yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki, dan yang kemudian dijawab dengan qabul, yaitu biasanya saudara yang mau menikah atau sudah menikah biasanya begitu menghafal lafadz-lafadz ini. Misalkan ada lafadz, saya nikahkan saudara dengan putri saya dengan mas kawin tersebut di atas tunai, maka dijawab dengan qabul, saya terima nikah dan kawinnya si perempuan tadi itu binti siapa dengan mas kawin tersebut tunai. Jadi itu bagian dari lafadz ijab dan qabul. Seseorang mau menikah, maka di sana harus ada yang namanya calon mempelai laki-lakinya, dan kemudian harus ada calon mempelai wanita. Ada wali dari pihak wanita. Di sini adalah wali itu dari pihak wanita. Wali boleh wali nasab, wali karena keturunan, yaitu ayah kita atau juga paman atau kakek kita. Apabila tidak ada, boleh pernikahan itu diwakilkan oleh kakak laki-laki kita atau adik laki-laki kita, seperti halnya yang barusan terjadi kemarin, pernikahan orang putra ulama terkenal ya, dai terkenal, yaitu di mana pernikahannya diwalikan oleh abangnya, yaitu putri dari almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Nah, kemudian ada calon mempelai wanita, kemudian ada 2 orang saksi. Saksi ini baik dari calon tadi itu mempelai wanita dan 1 calon dari mempelai laki-laki. Nah, ini ijab dan qabul. Kemudian syarat pernikahan, nah ini syarat calon suami, diantaranya bukan mahram dari calon istri, jadi tidak boleh menikah dengan yang mahramnya, misalkan seorang perempuan menikah dengan adiknya ataupun kakaknya gitu. Kemudian tidak terpaksa atas kemauan sendiri. Kemudian orangnya tertentu, jelas orangnya, tidak sedang ikhram, tidak dalam menjalankan ibadah haji. Bagi syarat calon istri tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa idah, yaitu halangan syarak dalam hal ini misalkan dia sudah mempunyai suami tadi, atau mereka mahram yang jadi saudara kita, atau tidak masa idah. Masa idah ini adalah masa seorang yang menunggu karena meninggal oleh istrinya, oleh suaminya, maka ada masa dia menunggu. Jadi seorang laki-laki, seorang perempuan misalkan yang sudah berumah tangga, kemudian dia ditinggal oleh suaminya, dalam hal ini kemudian meninggal karena bercerainya karena meninggal dunia atau bercerainya karena hidup gitu, maka di situ ada proses yang namanya masa idah untuk menunggu. Tidak boleh kemudian langsung menemukan calon kemudian menikah, harus menunggu waktu yang sudah ditentukan. Misalkan ada menunggu dalam kurun waktu 3 bulan, 10 hari, atau waktu-waktu yang lainnya. Kemudian merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berikhram. Yang ini ada beberapa kasus yang terjadi, pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang dia kenal melalui medsos gitu, setelah begitu dekat mereka sepakat untuk menikah dan sebagainya, ternyata perempuan yang mau dinikahin itu adalah perempuan yang tidak sesuai dengan gambar atau foto yang di medsos yang ada. Itu bisa terjadi. Kemudian syarat-syarat wali. Nah, wali itu harus laki-laki, baligh, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ikhram. Ini tentang syarat pernikahan. Kita lanjutkan tentang syarat-syarat saksi tadi itu, laki-laki minimal 2 orang ya, baligh, adil, tidak sedang ikhram, memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul. Syarat-syarat ijab qabul, ada ijab pernyataan mengawinkan dari pihak wali, nah tadi kan saya nikahkan saudara gitu. Kemudian ada qabul, pernyataan penerimaan dari calon suami.
saya terima nikah dan kawinnya gitu. Kemudian memakai kata-kata nikah, tajwid atau terjemahnya seperti kawin. Antara ijab dan qabul, persambungan dan tidak boleh terputus. Nah, antara ijab dan qabul tidak boleh terputus. Jadi ketika saya nikahkan saudara dengan putri saya dengan mas kawin tersebut tunai, langsung dijawab berarti ya. Saya terima nikah dan kawinnya gitu. Kemudian antara ijab dan qabul jelas maksudnya orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji atau umroh. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai atau wakilnya, dan 2 orang saksi ya tadi. Kemudian hikmah pembentukan keluarga dalam Islam, tentu hikmah pernikahan di sini yaitu untuk menghindari perzinahan. Nah, ini jadi apabila di antara mahasiswa sudah mampu dan punya kemauan dan takut untuk berbuat zina, calonnya sudah ada, maka wajib segera untuk melakukan pernikahan. Nah, karena seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan mereka berkumpul satu tempat dan ada di antara mereka rasa saling mencintai, menyayangi di antara mereka, maka segeralah untuk melakukan pernikahan daripada menimbulkan yang namanya perzinahan. Kemudian pernikahan itu adalah mendapatkan keturunan. Ya, ini tentu adalah keinginan setiap pasangan suami istri, yang mana pada akhirnya bagaimana dia mempunyai keturunan. Kenapa? Karena apa yang dia sudah kumpulkan, harta benda, dan bagaimana dia bekerja selama ini, dengan harapan semuanya didapatkan adalah untuk anak cucunya yang ke depan, yang dilalui proses dengan yaitu proses pernikahan itu sendiri. Ya, kemudian kita lanjutkan saudara sekalian yang berbahagia. Ternyata hikmah pernikahan itu ada juga melindungi wanita. Ya, bagaimana melindungi wanita dalam hal ini, bagaimana seorang laki-laki itu pemimpin, maka dia harus mampu memimpin terhadap perempuan yang dinikahinya atau istrinya dalam hal ini. Dan wanita dengan adanya pernikahan maka dimuliakan dia. Dia akan menjadi milik seorang laki-laki yang dalam hal ini adalah suaminya, dan maka ada tempat baginya. Surga bagi seorang istri adalah bagaimana menghormati terhadap suaminya. Kemudian hikmah pernikahan diantaranya adalah menciptakan persaudaraan baru. Jadi pernikahan itu bukan saja seorang antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini juga mempersaudarakan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, yang kemudian mereka saling mengenal, tambah silaturahminya, menjalin ukhuwah Islamiyahnya yang kuat, dan itu bagian dari mana hikmah pernikahan itu sendiri. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, sekarang kita jelaskan secara rinci bagaimana nikah kok menghindari perzinahan. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Quran surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, maka disinilah ayat Quran menjelaskannya. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka Islam sendiri telah melindungi bagaimana Islam melindungi tentang hak hidup seseorang, jiwa seseorang. Hal ini maka tidak dibenarkan seorang itu melakukan pembunuhan atau seseorang itu mendapatkan keturunan yang tidak sah. Kenapa? Karena Islam telah melindungi terhadap jiwa seseorang, melindungi terhadap keturunannya, hartanya, dan lain sebagainya. Para dokter telah sepakat bahwa perzinahan itu menyebabkan penyakit-penyakit kotor seperti sifilis atau raja singa atau gonor atau kencing nanah, bahkan yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya adalah penyakit
HIV atau AIDS itu sendiri. Kemudian mendapatkan keturunan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah ini tentang mendapatkan keturunan dari seorang diri, daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian melindungi wanita. Suami sebagai pemimpin, pelindung seorang istri telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dan karena Allah telah memelihara mereka untuk tanda yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan bisikanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya, tentang bagaimana wanita dilindungi oleh laki-laki pada proses pernikahan. Kemudian menciptakan persaudaraan baru. Dan menikah maka menjadi luas persaudaraannya, yaitu saudara akibat perkawinan seperti besan, mertua, saudara ipar, dan seterusnya. Kriteria dalam mencari istri. Dan di dalam Islam itu ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi oleh laki-laki karena 4 hal. Ada yang karena wali jamalia, karena kecantikannya, wali maliha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali diniha karena agamanya. Maka dalam mencari pasangan itu carilah karena agamanya. Ketika dalam mencari istri itu ya, jangan hanya karena kecantikannya, karena kecantikan itu tidak abadi juga. Nah, jangan karena hartanya, harta juga sama. Jangan hanya keturunannya pejabat, keturunannya presiden, maka tidak selamanya dia jadi pejabat atau jadi presiden. Maka carilah karena agamanya, karena insya Allah akan kecantikannya akan didapatkan, hartanya akan didapatkan, keturunannya pun juga akan didapatkan. Larangan perkawinan, adanya hubungan nasab, hubungan persusuan. Nah, ini dalilkan surat Nisa ayat 22 dan 3. Jadi karena hubungan persusuan. Misalkan antara seseorang A dan B pernah tinggal di suatu tempat, misalkan di kontrakan antara keluarga A dan B itu sebagai tetangga dekat, dan usianya A dan B itu sama, misalkan pada masa bayi ibunya A karena sibuk bekerja, maka si A disusun oleh ibunya B, misalkan. Maka pada waktu dia dewasa dan kemudian karena perjalanan hidup dia ketemu dan pernah itu disusun oleh salah satu dari ibu A atau ibu B, maka termasuk dalam ini ada sesusuan. Apabila terjadi pernikahan, maka diharamkan pernikahannya, tidak boleh, karena pernikahan persusuan. Kemudian adanya sebab lain, misalkan istri yang putus perkawinannya dengan dilian, artinya adanya sebuah kesalahan. Rasulullah SAW memisahkan di antara 2 orang yang saling melian dan bersabda, perhitunganmu diserahkan kepada Allah, salah seorang di antara kamu adalah pembohong, tidak ada jalan cara bagimu untuk kembali kepadanya. Misalkan adanya sumpah di antara seorang laki-laki dan seorang laki-laki kepada istrinya, ada kesalahan, ditemukannya sebuah kesalahan yang terjadi di antara keduanya ataupun yang lainnya. Kemudian
karena ikhram. Sebenarnya dijelaskan dalam hadis Nabi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang sedang ikhram tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan. Kemudian yang ketiga, poligami melibatkan yang telah ditentukan lebih dari 4 istri. Quran surat An-Nisa. Perempuan yang masih dalam masa idah dari itu, sebagaimana firman Allah Al-Baqarah ayat 228. Itu yang tidak boleh dinikah ya. Kemudian perempuan yang bersuami sebagaimana firman Allah, dan karena perzinahan kawin dengan pezina. Ini dalil tentang perempuan yang tidak boleh nikah. Kemudian jenis perkawinan yang terlarang, nikah campuran beda agama, ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Kawin kontrak atau nikah mut'ah dalam kurun waktu tertentu, kawin nikah tahlil yaitu menikahi wanita yang sudah ditalak 3. Ditalak 3 itu tidak boleh rujuk kembali seorang laki dan perempuan, kecuali si perempuan itu sudah nikah lagi dengan orang lain dan kemudian dicerai. Kemudian nikah sigor, kawin tukar. Misalkan nikahlah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan dia berharap misalkan laki-laki yang lain itu dinikahkan dengan anaknya atau siapapun, itu jadi kawin tukar menukar, perkawinan lah. Kemudian hukum melakukan perkawinan ada hukum wajib, sunnah, ada mubah, haram, makruh. Wajib itu tadi laki-laki yang sudah punya mapan secara ekonominya dan dia takut berbuat zina, maka segeralah untuk menikah, wajib. Sunnah bagi laki-laki yang mampu menahan nafsunya dari perilaku maksiat. Mubah bagi laki-laki yang menikah dan dia akan ditemukan penyakit, misalkan penyakit laki-laki diantaranya tidak mampu menafkahi secara batin dan kemudian istrinya menerima hal itu, ya silakan saja untuk menikah. Haram pernikahan yang untuk menyakiti hati si perempuan, misalkan menyakiti hati, melakukan KDRT dan sebagainya. Lanjut, tentang hukum melakukan ini tadi ya, hukum wajib tadi itu, perkawinan yang harus dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, memiliki nafsu biologis, nafsu syahwat, dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina. Nah ini, maka segera. Kemudian sunnah, bila dilakukan seorang dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin, dia sudah punya kemampuan biaya hidup sendiri, baginya melakukan kawin sunnah. Dia dikawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin dia tidak dosa. Jadi intinya kepada laki-laki yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan zina. Mubah, kawinannya dilakukan tanpa ada faktor mendorong, memaksa atau yang menghalangi. Kalau mubah inilah yang umum terjadi di tengah masyarakat luas. Kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah. Makruh, hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir terhadap zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri yang baik tadi itu. Yaitu ditemukannya penyakit berarti misalnya. Ini seperti orang yang lemah syahwat, di sini makruh. Diurungkan maksudnya. Haram ini karena menyakiti hati perempuan ataupun ya. Oke, saudara sekalian, materi tentang pernikahan, bagaimana indahnya ligai rumah tangga yang kita bangun didasari dengan kecintaan kita kepada Allah SWT dan ditemukannya kita dengan pasangan kita. Jadi membangun keluarga yang harmonis melalui pernikahan itu bisa kita lakukan. Dan bagi saudara yang sudah punya calon, maka saudara bisa menyegerakan untuk pernikahan itu dengan secepatnya untuk mendapatkan
calon yang terbaik, maka tadi itu agama telah mengajarkan kepada kita untuk memilih calon itu setidaknya ada 4 kriteria, yaitu karena kecantikannya, karena hartanya, juga karena keturunannya, dan karena agamalah. Insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, materi sudah saya sampaikan dan sudah saudara upload di kelas online kita. Maka kita selanjutnya, apabila ada saudara yang ingin menambahkan atau ingin menanyakan terhadap materi yang ada, monggo dipersilahkan untuk bisa disampaikan. Bagaimana teman-teman? Silakan untuk berkomentar dan berpendapat terkait materi kita, dan juga silakan untuk menanggapi atau menambahkan, terutama yang sudah punya pengalaman menikah nih. Silakan yang mau menjawab. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Pak, kalau misalkan udah talak 2 kali nih, Pak. Terus tiba-tiba dia itu rujuk kembali tanpa ada kata-kata saya rujuk ke kamu gitu. Itu gimana, Pak? Ya, Apakah ya buat ini ya, untuk talak 1, 2 itu masih boleh. Talak 1, 2 itu boleh rujuk kembali. Yang tidak boleh itu talak 3. Jadi kalau talak 1 dan kedua itu masih boleh rujuk kembali antara suami istri. Tapi kalau sudah talak 3, maka ini tidak boleh. Nah, itu untuk syarat menjadi boleh nikah setelah talak 3, yaitu si perempuan itu menikah dengan laki-laki lain dan kemudian dia cerai, baru boleh untuk kembali kepada suaminya yang pertama misalkan. Jadi ini kalau talak 1 dan 2 masih boleh untuk melakukan yang namanya rujuk di antara keduanya. Ya, bisa paham ya ini? paham, Pak? Pak, tapi kalau misalkan kan teman saya itu ada talak 2 ya, Pak. Tapi dia akad ulang itu gimana sih, Pak, maksudnya, Pak? Iya, rujuk itu berarti melakukan akad ulang. Berarti misalkan prosesnya ijab dan qabul tadi, rukun pernikahannya dipenuhi. Adanya 2 orang saksi, ajalnya kedua mempelai, adanya wali, adanya ijab dan qabul. Nah, sebenarnya tujuannya supaya laki-laki itu tidak begitu mudah mengatakan cerai atau menalak seorang perempuan. Nah, itu. Jadi yang disebut kembali ijab dan qabul itu adalah kembali proses seperti akad nikah ulang. Akad nikah ulang. Jadi proses ijab qabul ulang. Seperti halnya rukun dan nikahnya terpenuhi. Itu ada juga yang mengatakan dengan cara itu, ada juga dengan cara cukup dengan ucapan dia kembali, dan ada saksi, biasanya kan orang tua dari istri ya. Jangan sampai kemudian setelah terjadinya rujuk di antara mereka, ternyata si laki-laki itu atau si perempuan tadi itu melakukan perilaku-perilaku yang terulang lagi gitu. Jadi gitu. Baik, Pak, makasih banyak ya, Bapak. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya. Tanya, Pak. Ya, Andita, silakan Andita. Yang dimaksud talak 3 itu maksudnya gimana ya, Pak? Maksudnya apa dia kata pisah 1, 2, 3 sampai 3 kali atau langsung talak 3 gitu, Pak? Ya, misalkan gini. Dalam rumah tangga itu kan
kita ada pasang surutnya ya dalam rumah tangga. Boleh jadi dalam rumah tangga juga ada sering alasan sudah tidak sepaham di antara mereka. Nah, kemudian dalam proses perkawinan itu tahu-tahu mohon maaf misalkan suami misalkan ditegur tidak mau terus marah gitu kan. Terus kemudian dia melakukan saya pulangkan saja kamu ke orang tua kamu, misalkan si suaminya begitu ya. Nah, itu sudah jatuh talak namanya. Itu talak satu. Nah, apabila kemudian dia mau rujuk ya sudah, itu bisa meminta maaf perkataan itu dan kemudian melakukan proses kembali sebagai suami istri. Tapi ketika dia ditalak itu talak satu dan kemudian tidak ada rujuk di antara mereka, misalkan si istrinya pulang ke orang tuanya dan si suami juga tidak menjemput ke sana, maka ya di antara mereka bukan menjadi suami istri karena sudah ditalak oleh suaminya dengan talak satu tadi. Apabila dijemput lagi dan kemudian minta maaf, mereka rujuk, nggak masalah. Sampai di rumah, misalkan dia bersama menjadi suami istri, kemudian terjadi konflik lagi gitu, dalam rumah tangganya. Dia bilang, saya talak kamu 3 sekalian, misalkan itu. Nah, itu talak 3 itu yang tidak boleh rujuk kembali di antara suami istri karena sudah talak 3. Jadi ada juga seorang laki-laki yang bilang saya talak 3 sekalian. Cekcok rumah tangga kemudian talak 3 sekalian. Jadi ya di situ berarti si istri itu tidak boleh rujuk kembali karena sudah ditalak 3. Syarat rujuk di antara keduanya yaitu dengan menikahnya perempuan itu dengan laki-laki lain dan kemudian dia cerai, baru boleh menikah dengan suaminya yang pertama yang menalak tadi. Karena dia sudah menalak 3. Maka ucapan talak itu yang mempunyai adalah hak bagi seorang laki-laki. Jadi perempuan tidak punya hak untuk menalak suaminya, tetapi dia bisa punya hak untuk memproses perceraian apabila terjadi KDRT ataupun yang lainnya, dia bisa mengajukan ke pengadilan. Tetapi kalau si suami mengucapkan gitu saja, saya pulangkan kamu kepada orang tuamu, itu sudah bisa menjadi talak. Atau saya ceraikan kamu, itu bisa menjadikan ucapan talak. Dan talak itu sendiri bukan kemudian menjadi ucapan yang main-main dalam hal ini. Jadi seorang istri apabila suaminya sudah berbicara seperti itu, maka kita harus segera punya sikap, punya respon. Berarti si suami tidak suka lagi dengan saya dan dia memulangkan saya kepada orang tua saya, atau dia mengatakan menceraikan saya, berarti dia sudah talak 1. Ya, hal ini terjadi karena ya itu tadi masalah dalam rumah tangga. Gimana Andita? Iya Pak, makasih. Ya, oke. Silakan yang lainnya. Pak mau tanya. Ya silakan Aisyah. Islam tuh kayak gimana Pak? Gimana? Ulang lagi maaf. Hukum lamaran dalam Islam itu kayak gimana Pak? Hukum apa tadi? Lamaran. Oh lamaran. Oh iya, oke siap. Nah, Islam kan sebenarnya kan mengenal yang namanya ta'aruf, saling mengenal. Mengenal dalam hal ini tidak boleh melebihi daripada yang lainnya. Jadi mungkin mengenal hanya sebatas saja. Nah, terus kemudian dalam Islam juga mengajarkan yang namanya peribahasa selain bahasa lamaran itu kan bahasa Indonesia. Kalau dalam Islamnya namanya apa? Itba ya, apa namanya? Ta'aruf. Selain ta'aruf apa namanya? Khitbah. Ya, di khitbah ya. Jadi itu boleh saja melamar perempuan dalam hal ini yang memang bukan dalam posisi dilamar oleh laki-laki lain. Yaitu ada memang proses untuk melamar. Jadi kalau seseorang laki-laki yang suka dengan seorang perempuan, kalau kemudian dia tidak melakukan proses yang namanya lamaran dalam hal ini,
yang terjalin silaturahmi antara orang tua dari atau keluarga dari laki-laki untuk bertemu dengan orang tua kepada perempuan, yang tujuannya untuk apa? Yaitu itu, untuk melamar kepada si perempuan itu, bertujuan untuk dijadikan sebagai pasangannya. Jadi maka dalam hal ini diperbolehkan untuk melakukan hal itu, karena memang yang tidak boleh adalah si perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki dan dia mengiyakan lamarannya, kemudian memberikan kesempatan kepada laki-laki lain untuk melamar, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, atau seorang perempuan yang dalam proses dilamar, dia belum mengucapkan diterima atau tidaknya lamaran itu, tapi sudah datang laki-laki yang melamar lain lagi. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Jadi Aisyah, jadi ketika ada laki-laki yang dalam hal ini serius dengan kamu, mungkin dalam hal ini teman kantor ataupun teman kuliah, maka lakukanlah yang namanya proses lamaran itu untuk silaturahmi di antara keluarga mereka, sebagai keseriusan di antara kedua belah pihak mau melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Tapi kalau kemudian hanya sebatas kenal begitu dekat tanpa memperkenalkan orang tua kita, maka menjadi masalah. Kenapa masalahnya? Karena kamu masih dalam pengawasan orang tua. Jadi ketika terjadi apa-apa, maka orang tua nanti akan jadi masalah. Maka selalu bagaimana orang tua itu kepada kita ya, selalu memberikan peringatan, nak, siapa teman kamu? Kamu berteman dengan siapa? Kalau dengan laki-laki, kenalkan dengan ayah. Kenapa? Supaya kenal. Kalau sudah kenal dan lakukan proses yang lebih baik menuju pernikahan, yaitu diantaranya yaitu proses yang disebut dengan lamaran tadi itu. Dan lamaran itu menjadi tidak boleh apabila dalam hal ini tadi itu. Biasanya kan ada proses tukar cincin ya, yaitu yang kemudian misalkan di antara mereka melakukan proses dengan memasangkan cincin di antara kedua belah pihak. Misalkan si calon laki-laki, si calon pengantin laki-laki memasangkan ke perempuan, itu tidak dibenarkan karena kan mereka bukan mahram. Dalam hal ini adalah belum menjadi suami istri. Maka bisa dilakukan dengan cara misalkan ibu dari perempuan tadi itu yang memasangkan ke laki-laki, atau sebaliknya ibu dari si laki-laki memasangkan cincin itu kepada perempuan. Tradisi dalam hal ini adalah menurut saya itu tradisi barat sebagai penguat saja. Jadi kalau proses lamaran ini sudah diterima dan yakin itu adalah menjadi pasangan saya ke depan, maka jangan membatalkan atau menolak atau menerima lamaran orang lain. Nah, maka dalam proses ini pentingnya seorang perempuan juga melakukan istikharah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjuk apakah benar laki-laki yang akan melamar saya ini adalah laki-laki yang nanti akan menjadikan baik untuk saya dan untuk semuanya. Jadi gitu ya. Aisyah, bagaimana Aisyah? Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan. Tadi ada pertanyaan di kolom chat ya. Sebentar saya bacakan. Saya mau nanya Pak, bagaimana jika suami istri berantem lalu si perempuan pulang ke rumah orang tuanya dan disuruh pulang ke suaminya lagi, nggak mau, tapi perselisihan suami istri itu si suami nggak KDRT atau menafkahi secara lancar karena ego perempuan nggak mau balik lagi. Apa dosa yang dilakukan istri itu masih suami yang menanggung? Ya. Cakep ini pertanyaannya. Ya, jadi gini, dalam proses pernikahan itu tidak ada yang semuanya mulus. Kehidupan itu selalu pasti ada konflik terjadi dalam rumah tangga. Sehebat apapun, bahkan mohon maaf dalam rumah tangga Rasulullah pun juga seperti itu. Kecemburuan yang terjadi, misalkan Siti Aisyah melihat istri Rasulullah yang lainnya. Jadi dalam rumah tangga itu pasti ada permasalahan yang terjadi.
ketika terjadi permasalahan, misalkan saling sindir menyidir di antara istri dan suaminya, tidak terjadi KDRT dan sebagainya, tahu-tahu kemudian si istrinya pulang gitu. Maka ini seorang suami, mohon maaf, segeralah kemudian silaturahmi ke orang tuanya, kemudian meminta maaf, jelaskan permasalahannya, datang dan jemput kembali, jangan kemudian cukup SMS, yang pulang dong yang, jangan begitu. Atau mungkin dengan cara yang saudara harus datangi, minta maaf kepada orang tuanya, minta maaf kepada istrinya, dan berjanji tidak akan mengulang lagi, maka ajak ia pulang. Kalau bagaimana Pak kalau kemudian dia tidak mau? Maka apabila tidak mau hal ini, berarti kan di situ ada proses tadi itu. Karena mungkin terjadi trauma perkataan kita walaupun tidak terjadi KDRT. Maka boleh jadi istri dalam hal ini berbicara kepada orang tuanya terhadap perilaku suaminya seperti ini. Boleh juga kemauannya ini boleh jadi karena orang tuanya menyarankan, jangan kemudian kembali dan sebagainya. Padahal mohon maaf, menurut saya ketika kita terjadi permasalahan dalam rumah tangga, kalau di antara suami istri itu harus segeralah selesaikan berdua. Kalau sudah ada orang ketiga itu akan jadi masalah semakin panjang. Karena kan pikirannya tambah lagi tuh. Kalau masih berdua, insya Allah akan terjadi saling memaafkan di antara mereka. Bagaimana tentang istri yang tidak mau untuk kembali ke rumah kita? Apakah mereka itu apabila melakukan maksiat itu seorang suami yang akan menerima dosanya? Ya, karena masih menjadi suami istri, belum adanya proses talak, maka dia perilakunya tanggung jawab si suaminya. Tanggung jawab suaminya, karena belum berhasil proses talak. Nah, pertanyaannya, kecuali ya misalkan si suami, ya kalau begitu saya talak sekalian. Nah, berarti kan mereka sudah bukan menjadi suami istri. Kenapa? Terjadinya talak. Walaupun itu talak 1 atau talak 2. Walaupun mereka boleh kembali lagi. Jadi seorang istri yang keluar rumah tanpa izin dari suaminya, maka itu dilaknat oleh Allah SWT. Pertanyaannya, tadi si istri tanpa izin itu karena terjadinya cekcok dalam rumah tangga. Maka disinilah, mohon maaf, si suami segeralah mendatangi, jangan membiarkan. Paling besok juga pulang, jangan begitu. Ya udahlah, kita meminta maaf kepada orang tua kita, meminta maaf kepada istri kita, dan segera kita selesaikan. Apabila mereka tidak mau memaafkan, berarti ya sudahlah, kita juga paham. Oh mungkin si istri mau minta cerai, tadi itu yang disebut dengan khuluk, proses perceraian. Semoga itu tidak terjadi ya. Yang penting adalah bagaimana kita komunikasi yang baik. Nah, oke. Kemudian tadi ada pertanyaannya. Maaf, saya baca dulu ya. Pak, kalau talak itu kata-katanya saya ceraikan, saya talak. Tapi kalau konteksnya ketika berantem, kata-katanya dari suami. Ya udah, kita bisa aja. Dan itu terucap berulang kali. Apakah disebut talak? Walaupun setelah berantem, sebetulnya itu bisa seharinya baikan lagi. Namun terjadi berkali-kali. Ya, itu juga. Itu termasuk talak. Tadi kan saya bilang, saya pulangkan Ananda, saudara, saudari kepada orang tua. Atau proses dengan kalau semacam ini maka saya tidak nyaman hidup dengan kamu. Kalau begitu kita lebih baik berpisah saja. Itu kan kata-kata yang sama. Yang tujuannya adalah mereka adalah untuk melakukan proses perceraian. Maka jangan main-main perkataan-perkataan itu ya. Agama tidak membenarkan seorang yang melakukan perceraian itu prank-prankan. Kalau kita berantem, kemudian kita bisa aja ya kalau gitu. Ayo kita bisa nggak gitu. Kemudian dibuat main-main saja. Nah, tidak dibenarkan dalam agama. Dan saya yakin juga perempuan punya perasaan. Ini kok si suami ngomongnya pisah-pisah mulu ya gitu. Walaupun dia bercanda. Nah, itu perempuan juga harus punya peka lah ya. Ini ada apa terhadap suami kita. Jangan dibiarkan perkataan-perkataan itu yang itu melecehkan terhadap agama itu sendiri. Ya. Saudara sekalian, ada lagi? Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya, ini silakan.
Kan di zaman sekarang tuh banyak lelaki yang sudah menikah tapi mengaku bujang ya, Pak. Ya, Apakah itu sudah jatuh talak secara tidak langsung? ya. Eh, ketika laki-laki yang mengaku bujang, tadi kalau si saudari ini bisa melihat slide di sana itu eh, ada yang namanya poligami. Jadi kalau dipahami ya, poligami itu eh, dalam hal ini ya, dalam pemahaman kita sebagai orang Islam, bahwa poligami itu dibenarkan saja di dalam agama, bahkan maksimalnya itu 4 istri ya. Kalau lebih dari 4 istri tidak dibenarkan. Nah, kalau ada laki-laki yang mengaku dirinya bujangan sementara dia sudah menikah. Nah, dalam hal ini pertama gini, dia mau melakukan apa? Apakah mau melakukan poligami atau hanya ingin memasukkan identitas? Nah, dalam hal ini kalau dia memasukkan identitas berarti secara hukum negara pun juga tidak dibenarkan. Dalam hukum agama juga tidak dibenarkan. Orang yang sudah menikah mengaku tidak menikah, belum punya pasangan, itu tidak dibenarkan. Kalau hal itu terjadi kepada seseorang dan kemudian sudah terjadi pernikahan, setelah pernikahan baru tahu bahwa itu punya istri, maka ini punya hak bisa mengajukan yang namanya proses perceraian yang disebut dengan huluk tadi ke pengadilan, bahwa terjadi pembohongan terhadap saya, terhadap suami saya, katanya bujang, ternyata dia sudah punya apa namanya keluarga. Apabila hal itu terjadi dan kemudian ini menerima dan memaafkan, ya nggak masalah. Karena dalam hukum agama kan memang boleh saja memaafkan, tidak ada perceraian, ya sudahlah, nggak masalah. Dan talak itu kan tadi yang punya hak adalah si laki-laki. Jadi ini itu tiap hari, bang ceraikan saya. Kalau abangnya suaminya nggak menceraikan, nggak akan terjadi talak. Ya, jadi itu si suami, saya ceraikan kamu. Nah, berarti itu udah talak satu. Tapi kalau ini bilang kepada suaminya berkali-kali dan tiap hari meminta dan suaminya tidak mengabulkan, tidak terjadi yang namanya perceraian atau talak itu sendiri. Kecuali ini sudah tidak tahan, kemudian mengajukan ke pengadilan. Nah, itu bisa terjadi. Ini bisa dipahami? Pak, makasih banyak. Iya. Sebentar, ini ada pertanyaan di kolom chat lagi. Pak, izin bertanya, bagaimana dalam satu kondisi seorang menantu berkata yang tidak baik melalui virtual chat kepada seorang mertua karena adanya kesalahpahaman dalam mengartikan suatu kalimat. Kemudian tidak ada ucapan permintaan maaf dan dari menantu tersebut. Lalu mertua merasa sakit hati, enggan untuk bersikap baik karena menantu pun bersikap seperti itu. Istri dan suami hubungannya baik-baik saja, tapi hubungan suami dengan orang ortu sang istri itu hancur karena masalah itu. Nah, ini si suami ini menurut saya tak tahu diri. Kenapa seperti itu? Pohon ya, luar biasa ini bagi suami. Bagaimana anak-anak perempuan mereka ya, Masya Allah, disekolahkan dari sejak PAUD, TK, sampai bahkan menjadi sarjana, bekerja di tempat yang mapan. Itu orang tua belum sempat menikmati ya. Belum sempat menikmati yang namanya jerih payah anaknya. Tapi tamat dari kuliah, itu saudara langsung lamar. Dan itu anehnya, orang tuanya yang sudah mendidik puluhan tahun itu begitu ikhlas menerima lamarannya. Dan saudara dinikahkan dengan perempuan tadi anaknya. Hanya karena permasalahan perkataan yang menyindir atau kesalahpahaman. Kemudian Anda baru berhubungan baik dengan anaknya, tetapi dengan ibunya atau orang tuanya Anda nggak berhubungan baik. Masya Allah. Bagaimana bisa terjadi itu? Maka yang harus saudara lakukan pertama, bagi suami, nggak ada, Anda harus paham bagaimana saudara tahu-tahu ketemu gadis yang cantik yang kemudian saudara nikahin itu, nggak pernah membiayai hidupnya, tahu-tahu sudah sarjana, diikhlaskan untuk menikah dengan Anda hanya gara-gara salah paham, kemudian saudara tidak minta maaf, sungguh sangat menyedihkan. Yang kedua, seorang istri
yang baik-baik hubungannya dengan suaminya, sementara suaminya tidak baik dengan orang tuanya. Saudara itu punya kewajiban, ingatkan kepada suaminya, Bang, Mas, AA, atau bagaimana. Tidak boleh seperti itu. Walaupun jeleknya itu adalah orang tua kita, yang harus kita hormati, yang harus kita junjung tinggi. Dan tahu nggak, begitu ikhlasnya orang tua menikahkan kepada kita. Itu karena siapa? Bertemunya kita ini adalah karena orang tua kita. Sudah, kita minta maaf saja. Walaupun mungkin boleh jadi kita yang benar. Gitu ya. Jadi tetaplah kita menjadi manusia yang lebih baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak, saya pernah dengar kalau baru menikah sekitar 3 hari terjadi hal tidak diinginkan, seperti istri kabur dari rumah, atau salah satu meninggal dunia, itu katanya status hukumnya janda atau duda, karena pernikahan belum sampai 30 hari. Apakah benar, Pak? Ya, Irma, kalau seorang suami istri, dikatakan dia menjadi suami, dikatakan dia menjadi istri, itu setelah ijab kabul. Setelah ijab dan kabul itu selesai, maka mereka sudah sah menjadi suami istri. Misalkan jam 7 pagi ijab kabul, sudah selesai. Jam 8 itu miliknya suami istri itu sudah miliknya berdua. Dan dia tetap menjadi suami istri. Nah, gitu ya, di antara mereka. Sudah terikat. Nah, terikat antara ijab dan kabul, akad hubungan mereka. Pak, bagaimana kalau mereka belum berhubungan suami istri? Walaupun sudah sebulan, apakah itu sudah tetap menjadi suami istri? Suami istrinya iya tetap statusnya secara agama sudah suami istri. Secara hukum negara juga suami istri, karena sudah ada ininya, ada buku nikahnya. Masalah dia hubungan suami istri atau tidak, nah maka disinilah di antara mereka. Tapi ya tetap saja mereka dihukumi sebagai janda dan duda kan. Nah ini maaf saya bertanya Pak, sebentar ya, ada lagi pertanyaan di chat. Maaf Pak, saya bertanya lagi, jika suami minta berhubungan suami istri tapi istri tidak mau dengan alasan capek, lalu si suami melakukannya sendiri, itu dosanya ke istri atau suami sendiri yang menanggung Pak? Ya, jadi hubungan suami istri itu adalah ibadah. Jadi ibadah yang paling enak di dunia akhirat itu cuma ibadah karena perkawinan atau pernikahan. Suruh sholat capek, suruh puasa capek, suruh ibadah haji juga capek, keluar duit. Tapi yang namanya hubungan suami istri itu, dengan mereka berhubungan, itu Allah akan ampuni dosa-dosa di antara mereka. Bagaimana apabila si istri itu nggak mau melayani alasan capek? Nah, terus kemudian si suaminya melakukan melakukan berhubungan dengan caranya sendiri. Kan sebagai suami istri, maka layanilah suamimu dengan caramu. Mohon maaf, saya yakin si istri apabila itu capek alasannya, maka Anda bisa melakukan dengan cara yang lain, yang tidak membutuhkan tenaga atau capek yang lain. Pasti itu bisa dilakukan. Kalau si suami melakukan sendiri, nah itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Maka dibantulah dengan yang namanya si istri. Ya mungkin dengan cara bagaimana? Ya itu mungkin suami istri yang tahu, yang bisa melakukannya. Tapi kalau suami itu sendiri, asik sendiri, dalam hal ini tidak dibenarkan. Apa gunanya Anda nikah gitu? Ya gitu kan. Terus kemudian maka si istri tadi itu harus membantu proses organismenya tadi ya benar ya? Supaya si suami itu telayani bagaimana cara kamu, walaupun dengan cara tadi dalam kondisi capek. Jadi ya tidak dibenarkan apabila melakukan hal itu alasan ini dan kemudian berlaku yang tidak diajarkan dalam agama. Ya, saudara sekalian, rupanya asik ya tentang bab ini. Iya. Ada lagi yang mungkin satu lagi pertanyaan yang ingin saudara tanyakan? Sebelum saya absen. Sudah cukup? Ya, kalau begitu saya absen ya. Sebentar, saya absen.
Sebentar. Ya, Cika Wulandari ada? Hadir, Pak. Ya, ada Andita Andriana. Hadir, Pak. Irni Puji Hijayanti. Hadir, Bapak. Yuni Cahya Putri. Hadir, Pak. Octavia Livia Saputri. Hadir, Pak. Rasa Pita. Tasha Hadir, Pak. Wulandari. Rahmat Hidayah Wanazineage. Hadir, Pak. Khairani Adita Himawan. Hadir, Pak. Diki Putra Hermansyah. Saya, Pak. Naswa Deniar Inan Nafsi. Naswa. Hadir, Pak. Nur Amalia Hermawati. Hadir, Pak. Farida Sunarni. Suci Rizky Kumala Asih. Hadir, Pak. Abdul Khoir Hidayat. Adam Fauzi Hadir, Pak. Nugroho. Hadir, Pak. Aisyah Nuradilah. Bayu Adi Hadir. Prayogo. Cipta Hadir, Dwi Pak. Guna. Cipta Dwi Guna. Udah enggak kuliah, Pak. Oke. Kemudian Dani Surya Pratama. Dani Surya Pratama. Erliana Dwi Safitri. Erliana Dwi Safitri. Enggak kuliah, Pak. Oke. Ayatun Nufus. Hadir, Pak. Madurilah Japran. Hadir, Pak. Miranda Cantika Putri. Hadir, Pak. Muhammad Hari Sanjaya Putra. Hadir, Pak. Muhammad Faisal. Hadir, Pak. Nadilah Rida Fauzia. Hadir, Pak. Raffi Ada Nuraldi. Hadir, Pak. Rizky Khairuddin. Hadir, Pak. Safira Dwi Safitri. Hadir, Pak. Sukmawati Suganda Putri. Hadir, Pak. Siva Aulia. Hadir, Pak. Hadir. Mayani Angela.
Hadir, Pak. Putri Aulian Anjani. Hadir, Pak. Salma Nur Akilah. Hadir, Pak. Antika Aryanti Putri. Hadir, Pak. Eliana Habibah. Hadir, Pak. Rifanila Alisa Putri. Hadir, Pak. Marwan Al-Mujib. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Sabedi. Hadir. Muhammad Rifki Febrian. Muhammad Rifki Febrian. Cantika Cantika Agustina. Cantika Agustina. Guru Wisnu Suganda. Hadir, Pak. Ahmad Fahrozi. Ahmad Fahrozi. Kopi Niza Fania. Hadir, Pak. Adin Darul Falah. Hadir, Pak. Imelda Astri Kirana. Hadir, Bapak. Inayah Rustiani. Hadir, Pak. Jihan Robiatul Adawiyah. Hadir, Pak. Damar Kumara Suwardana. Hadir, Pak. Reza Amarullah. Reza Amarullah. Abdi Julfar. Hadir, Pak. Lukman Jayusman. Lukman Jayusman. Siapa yang belum dipanggil? Mohon izin, Pak. Dani Surya Pratama, Pak. Nomor berapa ya, Mas? Nomor 10, Pak. Kalau nggak salah, Pak. Izin. 10 ya. Sebentar. Dani Surya Pratama. Dani, ya. Dani ada? Hadir, Pak. Dani, Pak. Siap. Terima kasih, Bapak. Ya, siap. Siapa lagi? Wulandari, Pak. Oh ya, Wulandari. Ya, terus siapa lagi? Sudah? Oke, saya simpan. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, yuk kita buka kameranya buat dokumentasi foto terakhir. Saya doakan semoga semangat kuliahnya ya. Semoga sukses semuanya. Bisa mendapatkan nilai yang membanggakan. Anak kuliahnya perjalanan panjang. Ayo fotonya mana? Lukman. Ya Lukman, ada apa Lukman? Maaf Pak, baru masuk Pak. Soalnya lagi di jalan tadi Pak. Ya, oke Lukman ya. Nanti saya chat. Ayo fotonya mana? Terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Ayo, dilihatkan wajah tuh wajah ianya. Hayatun mana Hayatun? Ayo, Siva, Miranda, Nabila, Madurillah. Sudahkah fotonya? Ayo lihat kamera semuanya. Buat dokumentasi nanti saya masukkan ke dalam kuliah online kita. 1, 2, 3. Oke, bentar. Bentar ya, ulang lagi ya. Bentar. Ayo satu lagi. Satu lagi kamera, tolong dibuka semuanya. Tolong dibuka semuanya. Ayo dibuka semuanya. Ayo lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Oke, bentar. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, perkuliahan kita sudah berakhir. Semangat untuk kuliahnya ya. Nanti kisi-kisinya akan saya sampaikan pada
di grup atau nanti ketua kelas bisa chat Bapak untuk kisi-kisinya. Akhirnya kita tutup dengan bacaan. Ya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Istirahat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bapak izin bertanya Pak. Makasih ya, Mas. Istirahat. Ya, terima kasih jempolnya. Terima kasih Kak. Ya. Pak izin bertanya, untuk Ya. UASnya itu seperti UTS atau gimana ya Pak prosedurnya? UAS itu di UAS di pertemuan ke-15 ya. Apanya? Pertemuan 16 Pak. Maksudnya metodenya itu seperti Ya, seperti UTS? UTS. Seperti UTS. Ya. Oke, siap. Makasih Pak. Ya, oke. Silakan lagi saya nanya. Ya, silakan. Pak, untuk UASnya di bulan Desember apa Januari, Pak? Januari. Januari kalau nggak salah ya? Di Januari ya, Pak. Tanggal 9 kalau nggak salah. Di Januari tanggal 8 mulai. Iya, siap. Ya, nanti di kuliah online ya. Ya, siap. Pak, untuk tugas besar udah ya? Ya, tugas besar. Yang belum ngumpulin dikumpulkan. Yang makalah itu, Pak? Ya, yang berupa makalah. Ya. Oke? Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Makasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.